البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. طيب ya, bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Taib ikhwah, kita lanjutkan pelajaran kita. Sebelumnya kita sudah masuk di muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Abdullah Ibnu Shalih Al-Fauzan, tentang beberapa perbedaan yang dimiliki oleh musannif dalam menulis kitab ini, yaitu syarah Qatur Nada, yang mana diupayakan oleh musannif untuk bagaimana penjelasan yang disebutkan dalam kitab ini bisa difahami dengan mudah oleh seorang penuntut ilmu yang masih baru di dalam mempelajari perkara ini. Namun tentunya setelah dia memiliki dasaran pelajaran dari matan Jurumiyah dan beberapa poin yang telah kita sebutkan sebelumnya. Yang selanjutnya antum perhatikan disebutkan oleh beliau di sini al-kalimatu wa aqsamuha, kalimat dan pembagian-pembagian kalimat. Kalimat di sini maksudnya kata, ya, dan pembagian-pembagian kata dalam bahasa Arab. Antum lihat di pinggir sebelah kiri kitab, di situ ada diberi judul oleh beliau Ta'riful Kalimah. Beliau ingin membahas dulu tentang definisi kalimat. Ya, beliau ingin membahas tentang definisi dari kalimat. Kemudian antum perhatikan ikhwah, dalam kitab ini yang berada di dalam kurung kemudian dengan tulisan berwarna merah itu adalah matan dari Qatur Nada. Makanya dikatakan di situ qauluhu, perkataan beliau, yaitu perkataannya Ibnu Hisham maksudnya dalam matan Qatur Nada. Yang tulisan berwarna hitam itu syarah dari Syekh Abdullah Ibnu Shalih Al-Fauzan. Paham? Jadi tulisan yang dalam kurung kemudian berwarna merah itu adalah matan dari Qatur Nada, dan tulisan yang berwarna hitam yang antum lihat itu adalah syarah dari Syekh Abdullah hafizahullah taala. Di sini qauluhu, perkataan Ibnu Hisham. Jadi ingat, poin yang kita bahas ini adalah tentang definisi kalimat. Definisi kata itu apa? Al-kalimatu qaulun mufradun. Kata Ibnu Hisham rahimahullah taala, al-kalimat, kalimat ataupun kata, qaulun mufradun. Dia itu adalah perkataan tunggal. Sesuatu yang diucapkan dan dia tunggal. Artinya tidak ada sesuatu yang lain, tidak ada perkataan lain yang mengiringi dia. Itu namanya kalimat. Ya. Kalimat untuk bahasa Arabnya itu kalau dalam bahasa kita itu dinamakan dengan kata. Kalau kalam baru dinamakan dengan kalimat untuk bahasa kita. Dan yang namanya kata kalau bahasa kita sendiri, ya berarti dia hanya satu. Ada sesuatu yang kita ucapkan,
satu kata yang kita ucapkan. Seperti kalau dalam bahasa kita mengatakan masjid, buku, itu namanya kalimat, itu namanya kata dalam bahasa kita. Paham? Nah, kalimat di sini kata Ibnu Hisham qaulun mufradun, perkataan yang tunggal. Ya, perkataan yang mufrad. Itu dalam matan qatur nadanya disebutkan seperti itu. Bada al-musannifu rahimahullahu ta'ala bi ta'rifil kalimati. Berkata Syekh Abdullah Ibnu Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, musannif rahimahullah yaitu Ibnu Hisham memulai kitab beliau ini dengan bita'rifil kalimah, dengan memberikan penjelasan tentang apa itu kalimat, apa itu kata. Jadi kitab beliau ini beliau mulai dengan membahas tentang mendefinisikan apa itu kata dalam bahasa Arab. Li'annaha mawdu'u hadzal ilmi, dikarenakan kata, dikarenakan kalimat, dia itu adalah pembahasan dari ilmu ini, yaitu ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu itu ya ilmu nahwu yang kita pelajari, ya, hadzal ilmi, ya, yaitu maksudnya adalah ilmu nahwu. Ilmu nahwu yang kita pelajari ini pembahasannya itu akan membahas tentang apa kata dalam bahasa Arab, bagaimana pembagian kata dalam bahasa Arab dan yang lainnya. Paham? Karena nanti ketika dibahas kalimat tersebut, maka nanti cabang-cabangnya akan kita dapatkan. Ada isim, ada fiil, kemudian ada huruf. Nah, musannif memulai kitabnya dengan memberikan definisi tentang kalimat, apa itu kalimat, yaitu apa itu kata. Li'annaha, dikarenakan kalimat mawdu'u hadzal ilmi, dia itu adalah pembahasan dari ilmu ini. Jadi ilmu ini, ilmu nahwu ini, pembahasannya itu pada kalimat. Wali'annal kalimata juz'ul kalami, dan dikarenakan yang namanya kalimat, dia itu adalah bahagian dari kalam. Apa maksudnya? Kalimat itu dalam bahasa kita, perhatikan itu artinya kata. Kalam dalam bahasa Arab itu artinya kalimat untuk bahasa kita. Jadi kalau yang namanya kalimat untuk bahasa kita, kalau kita sebut kalam berarti dia tersusun dari beberapa kata. Sebagaimana yang di matan Jurmiyah kemarin kan? Al-kalamu huwal lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Yang namanya kalam itu ya, huwal lafdhu, dia harus berbentuk lafaz, al-mufidu kemudian memberikan faedah, bil wad'i dan menggunakan bahasa Arab. Di sini dikatakan sama beliau, sama musannif, li'annal kalimata juz'ul kalam. Karena yang namanya kata, dia itu adalah bahagian dari kalimat, dari kalam. Ana buat contoh. Ja'a Zaidun. Kalau untuk susunan ini Ja'a Zaidun, ini kalimat atau kalam dalam bahasa Arabnya? Ini kalam. Paham? Kalau kita lepas satu persatu, Ja'anya sendiri, Zaidunnya sendiri, apakah menjadi kalam ataukah menjadi kalimat? Menjadi kalimat, berarti menunjukkan bahwasanya kalimat dia itu adalah bahagian dari kalam. Paham nggak maksudnya? Kalimat itu kata kalau bahasa kita, kalau kalam itu kalimat dalam bahasa kita. Yang namanya kalimat itu kan pasti tersusun dalam lebih dari satu kata. Paham? Dan dia berfaedah. Ya, bisa difahami oleh orang yang kita ajak berbicara. Nah, sekarang kalau Anda bilang seperti ini, Ja'a Zaidun, untuk susunan ini dalam bahasa Arab dinamakan dengan kalam. Telah datang Zaid.
Namun kalau kita ambil satu persatu dari dua kalimat ini, dari kalimat ini kita ambil satu persatu, maka dia menjadi kalimat, menjadi kata. Nah, di sini dikatakan oleh beliau li'annal kalima juz'ul kalami. Dia itu adalah bahagian dari kalam. Wal juz'u muqaddamun 'alal kulli, dan yang namanya bahagian itu lebih layak untuk didahulukan daripada secara keseluruhan. Mengetahui bahagian, ya, mengetahui sebahagian atau yang kita sebut dengan juz'un itu lebih didahulukan daripada mengetahui secara keseluruhan, kullun. Karena antum nggak bisa mengetahui sesuatu yang secara menyeluruh kecuali antum tahu bahagian-bahagian dari keseluruhan tersebut. Paham nggak maksudnya? Lihat ya. Ibnu Hisham kan mengatakan al-kalimatu qaulun mufradun. Yang namanya kata itu adalah perkataan tunggal. Ya jelas lah. Ya kan? Yang namanya kata, kalimat itu pasti perkataannya tunggal kan? Seperti Anda bilang babun. Ini kalimat. Masjidun. Ini kalimat tunggal dia kan, perkataan tunggal. Ya, itu kata Ibnu Hisham. Nah, Ibnu Hisham memulai kitab beliau itu dengan definisi kalimat. Kenapa? Karena kalimat itu adalah pembahasan dari ilmu nahwu, ilmu ini. Dan juga alasan yang kedua, dikarenakan kalimat itu adalah bahagian dari kalam. Di mana ada kalam, di situ pasti ada kalimat. Ya kan? Tapi kalau ada kalimat belum tentu ada kalam. Ya. Ada kalimat belum tentu ada kalam. Lihat, anak katakan babun. Apa di sini ada kalam? Tidak ada. Tapi kalau anak katakan di sini jaa zaidun, apakah di sini ada kalam? Ada. Apakah di sini juga ada kalimat? Ada. Kalau dipisah satu persatu ada kalimat. Wal juz'u muqaddamun 'alal kulli, dan yang namanya sebahagian itu lebih didahulukan daripada yang keseluruhan. Maksudnya sebelum antum membahas tentang ini, tentang kalam, maka lebih layak antum bahas dulu tentang apa itu kalimat. Makanya kalimat itu definisinya lebih didahulukan daripada kalam. Sampai sini dipahami? Abu Aisyah, paham gak maksudnya? Ya. Jadi Ibnu Hisham itu memulai kitabnya dengan pembahasan kalimat, kata. Ya, dia mendefinisikan yang namanya kata itu, kalimat itu adalah qaulun mufrad, perkataan yang tunggal. Ya, perkataan yang tunggal. Seperti ini tadi, babun ini kalimat. Kenapa? Dia perkataan tunggal. Masjidun kalimat. Kenapa? Karena dia perkataan tunggal. Nah, pensyarah itu memberikan penjelasan kepada kita kenapa didahulukan kalimat. Dikarenakan kalimat itu adalah inti dari pembahasan ilmu ini. Di mana kita lihat pembahasan ilmu nahwu pasti ada kalimatnya. Ya kan? Di mana kita bahas tentang permasalahan nahwu pasti ada kalimat di dalamnya. Makanya inti kalimat itu inti. Alasan yang kedua, kalimat itu bagian dari kalam. Paham? Kalimat itu adalah bahagian, adalah juz, sebahagian dari kalam. Di mana ada kalam, di situ pasti ada kalimat. Di mana ada kalimat secara bahasa Indonesia, maka di situ pasti ada katanya. Alasan yang ketiga, wal juz'u muqaddamun 'alal kulli, dan mendahulukan dan sebahagian, yang sebahagian itu didahulukan, itu lebih layak daripada yang secara keseluruhan. Sebelum antum mau membahas tentang kalam yang sifatnya itu menyeluruh, maka lebih layak antum bahas dulu apa itu kalimat. Makanya kalimat itu lebih didahulukan dari sisi definisi daripada kalam.
Sudah paham sampai sini maksudnya? Mas Harun, paham dah Mas Harun? Ya, kalau kurang dipahami, bilang disuruh ulang, diulang. Anak ulangi. Abu Salman, paham Abu Salman? Itu alasan, 3 alasannya itu, kata Syekh Abdullah. Yang pertama karena dia adalah topik atau pembahasan dari ilmu nahwu. Yang kedua, kalimat itu adalah sebahagian atau bahagian dari kalam. Karena di mana ada kalam pasti ada kalimat. Dan yang ketiga, yang sebahagian didahulukan itu lebih layak daripada yang secara keseluruhan. Mengetahui yang sebahagian, yang bahagiannya itu lebih aula, lebih utama antum ketahui daripada langsung mengetahui yang sifatnya keseluruhan. Makanya definisi kalimat itu didahulukan oleh Al-Imam Ibnu Hisham. Wal qaulu. Nah, sekarang antum lihat, ini kita nggak bahas kalimat lagi ya, kita bahas qaul. Apa itu qaul? Jangan lari ke kalimat dulu. Kalimat tadi lain ini. Yang mau kita bahas yang pertama adalah al-qaul. Karena kan dikatakan sama Ibnu Hisham, kalimat wal kalimatu al kalimatu qaulun mufradun. Yang namanya kalimat adalah ucapan tunggal. Nah, sekarang mau dibahas apa itu qaul. Kalau kita dalam bahasa kita bilang apa? Perkataan, ucapan. Qaul huwa lafdhu ad-dalu ala makna mufidin au ghairu mufidin au ghairi mufidin. Mufradan kana am murakkaban. Yang namanya qaul itu adalah sesuatu lafaz. Berarti yang namanya lafaz itu sesuatu yang diucapkan dengan lisan. Itu namanya lafaz kan? Yang menunjukkan pada suatu makna yang memberikan faedah atau tidak memberikan faedah. Lihat ini. Tinggalkan dulu tadi yang gambaran kalimat itu. Antum fokus dulu ke qaul, ucapan. Yang namanya qaul, yang namanya perkataan atau yang namanya ucapan itu adalah huwal lafdhu, dia itu adalah berbentuk lafaz. Dan ingat, yang namanya lafaz itu sesuatu yang diucapkan dengan lisan. Paham nih? Kalau nanti dia tidak diucapkan dengan lisan tapi dia tertulis, bukan qaul namanya, dia namanya kitabah, tulisan. Kayak ini yang saya tulis ini di papan tulis, ini nggak dinamakan qaul, dinamakan kitabah, tulisan. Tapi kalau ana baca, ana ucapkan sesuatu yang diucapkan dengan lisan, baru namanya qaul. Paham? Menunjukkan pada makna yang berfaedah. Artinya ketika antum ucapkan sesuatu tadi, maknanya artinya itu memberikan faedah atau tidak memberikan faedah. Ana buat contoh. Ana ucapkan jaa Zaidun. Ya, ana ucapkan dengan lisan ana ini ya. Jaa Zaidun. Dinamakan qaul atau tidak? Dinamakan qaul karena dia berbentuk lafaz yang menunjukkan kepada makna yang berfaedah. Ini berfaedah. Artinya orang yang mendengarkan paham bahwasanya Zaid itu telah datang. Atau tidak berfaedah, ana tulis in jaa Zaidun. Tidak berfaedah. Ana ucapkan in jaa Zaidun, apabila Zaid telah datang. Qaul atau tidak? Qaul, karena anak ucapkan ya. Anak bilang kalau anak begini, in jaa Zaidun, apabila Zaid telah datang, jika Zaid telah datang, ini qaul karena anak ucapkan dengan lisan. Paham? Cuman dia tidak berfaedah. Itu namanya qaul kalau bahasa kita.
ucapan. Mufradan kana am murakkaban. Baik dia mufrad satu seperti ini Anda tulis, Anda ucapkan babun. Pintu, Anda ucapkan babun pintu. Itu qaul. Dia mufrad tapi ya. Am murakkaban atau dia murakkab tersusun lebih daripada satu kalimat. Seperti Anda bilang tadi, jaa Zaidun. Dia murakkab. Tetap juga namanya qaul. Bagaimana? Bisa dipahami maksudnya enggak? Kalau kemarin belajar Fasaniyah, ta'liqnya ya mungkin nanti bisa semua menganggap udah nih. Tapi ini dulu. Ya. Kalau kalimat tadi, lihat kalimat. Yang namanya kalimat qaulun mufradun. Yang namanya kata itu adalah perkataan yang mufrad, yang tunggal. Itu namanya kata dalam bahasa kita. Ya kan? Perkataan tunggal. Anda bilang masjid, pintu, pulpen, pena, itu namanya kata. Kenapa? Karena perkataannya tunggal, satu. Babun, ya, masjidun, ini namanya kalimat. Atau kalau dalam bahasa kita itu namanya kata. Setiap sesuatu yang diucapkan dengan tunggal saja itu namanya kata. Sudah. Al-kalima qaulun mufradun. Yang namanya perkalimat kata itu adalah ucapan yang tunggal. Nah, sekarang apa itu ucapan? Beda lagi nih, mau dibahas dulu sama beliau, mau digambarkan kepada kita apa itu ucapan. Kalau anak tulis begini, seperti ini, antum nggak bisa bilang yang anak tulis di papan tulis ini namanya ucapan. Nggak mungkin, ini namanya tulisan tentunya kan? Ini tulisan namanya ini loh. Jangan antum bilang, antum ucapkan itu di papan tulis tadi apa itu? Ini nggak anak ucapkan ini. Ini anak tulis untuk bahasa kita. Yang namanya ucapan itu, qaulun itu adalah makna secara bahasanya itu adalah ucapan. Nah, yang namanya ucapan itu adalah sesuatu yang diucapkan dengan lisan. Antum itu loh kalau berucap, berarti kan maksudnya antum itu loh kalau berbicara pakai lisan, nggak tahu perasaan orang. Nah, yang namanya perkataan itu adalah al-lafdu ad-dalu ala makna mufidin au ghairi mufidin. Adalah sesuatu yang berbentuk lafaz yang menunjukkan kepada makna yang bermanfaat, berfaedah atau tidak berfaedah. Mufrad atau tidak mufrad atau murakkab. Contoh, lihat, antum lihat. Khalidun, ana ucapkan Khalidun. Ini qaul, perkataan. Paham? Tapi dia mufrad. Sudah? Atau anak katakan lagi wanahu kharajal gulamu. Seorang anak kecil itu telah keluar, gulam itu telah keluar. Itu juga perkataan. Cuman dia murakkab. Paham? Dia murakkab. Berfaedah. Karena orang yang dengar ucapan anak tadi paham bahwasanya gulam itu anak kecil itu telah keluar. Atau tidak berfaedah, artinya tidak berfaedah ini orang yang dengarkan ucapan anak nggak paham maksudnya apa. Seperti dikatakan in kharaja, apabila dia telah keluar. Anak ucapkan juga itu. Paham? In kharaja, apabila dia telah keluar, cuman tidak mufid. Tidak berfaedah. Orang yang dengar tidak paham tentang apa yang anak ucapkan. Bagaimana Abu Nisa? Antum selaku orang tua kita nih di sini, paling tua. Ya. Kalau antum tanya, misalkan ditanya, apa itu kalimat? Apa itu kata? Antum jawab qaulun mufradun. Perkataan tunggal. Itu namanya kata. Perkataan yang dia tunggal satu saja. Antum bilang seperti kitabun, masjidun, baitun, itu namanya kata.
Itu namanya kalimat. Kalau bahasa kita kata. Ini kata apa? Berarti yang dimaksud itu cuma satu itu loh. Sama seperti kalau kita bilang hari ini belajar kosakata. Kosakata itu berarti satu persatu dipelajari. Masjidun artinya masjid, baitun artinya rumah, kolamun artinya pena. Itu namanya kata, itu namanya kalimat. Paham? Tapi didefinisikan sama Ibnu Hisham, qaulun mufradun, perkataan tunggal. Nah, pensyarah itu ingin memberikan penjelasan sama kita lagi, apa itu ucapan, apa itu qaul? Qaul itu adalah suatu lafaz yang menunjukkan kepada makna yang berfaedah atau tidak berfaedah, mufrad atau murakkab, terserah, yang penting dia diucapkan dengan lisan. Paham? Yang penting dia diucapkan dengan lisan. Ya kalau anak tulis seperti ini bukan namanya qaul, ini namanya kitabah, tulisan. Telah sampai tulisan si fulan kepadaku, itu namanya iya. Tapi kalau anak ucapkan di hadapan antum, itu namanya perkataan. Karena anak ucapkan dengan lisan. Jadi yang namanya perkataan itu atau ucapan itu suatu lafaz yang menunjukkan kepada makna berfaedah. Ukuran berfaedah itu tadi ya, orang yang antum sampaikan qaul tadi paham apa yang antum ucapkan, atau tidak berfaedah. Seperti ini tadi berfaedah. Jaa Zaidun, ana bilang kepada antum, jaa al ustadzu, ustadz itu telah datang. Antum paham? Oh berarti ustadznya sudah datang. Misalkan anda datang kepada antum, akhi, ustadz sudah datang. Berarti anda berucap kalimat tadi kan, perkataan tadi. Yang anak ucapkan tadi itu ada namanya perkataan gitu. Bukan tulisan. Ada perkataan, ada tulisan. Yang anak ketika anak mengucapkan kepada antum, ustadz telah datang, berarti itu namanya ucapan, atau dalam bahasa Arabnya qaul. Berfaedah atau tidak berfaedah? Tidak berfaedah seperti in jaa Zaidun atau in jaa al ustadzu, apabila ustadz telah datang. Anak ucapkan juga kepada antum. Antum sudah berkumpul seperti ini, kemudian anda bilang in jaa al ustadzu, apabila ustadz telah datang atau jika ustadz telah datang. Perkataan juga, namun tidak bisa berfaedah. Orang yang dengar tidak memahami dengan baik. Mufradan, baik dia mufrad satu, seperti tadi kitabun, khalidun, itu satu tuh. Atau murakkaban, atau dia murakkab, tersusun lebih daripada satu kata. Seperti tadi, jaa Zaidun, ra'aitu Zaidan, murakkab dia. Paham? Kalau kurang paham dicoret itu buku yang mahal kita beli cetakan Saudi ini. Kotori, tidak masalah, yang penting bisa memahami. Wa kharaja biqaulihi, dan berkeluar dari perkataannya Ibnu Hisham, keluar dengan perkataannya Ibnu Hisham, mufradun biqaulihi mufradun al murakkabu jumlatan kana au ghairaha. Keluar dengan perkataannya Ibnu Hisham, yang Ibnu Hisham mengatakan qaulun mufradun, perkataan yang tunggal, itu adalah perkataan yang murakkab. Kalau ada perkataan diucapkan tapi murakkab, tidak namanya kalimat. Paham maksudnya? Kan Ibnu Hisham mengatakan qaulun mufradun, perkataan tunggal, perkataan yang tunggal, ya kan? Tadi definisi qaul sudah kita sebutkan, setiap sesuatu yang diucapkan. Paham? Secara umumnya qaul itu setiap sesuatu yang diucapkan, dia mufrad atau tidak mufrad, murakkab, maksudnya dia berfaedah atau tidak berfaedah, sama semua, tetap namanya qaul. Cuman Ibnu Hisham menegaskan dengan kalimat lain, qaulun mufradun, perkataan yang tunggal. Nah, keluar dari ini al-murakkab.
sesuatu yang diucapkan tapi dia tersusun lebih daripada satu kata, itu tidak dinamakan kalimat atau tidak? Abu Isa, anak ucapkan gini, Ja'a Zaidun, ini dinamakan kalimat atau tidak? Kalimat bahasa Arab ya. Ja'a Zaidun, anak ucapkan dengan lisan anak ini, dinamakan kalimat atau tidak? Dinamakan kalimat. Baik. Ya. Abu Nisa, Ja'a Zaidun dinamakan kalimat atau tidak? Alasannya kenapa? Kenapa? Karena dia sudah murakkab. Perkataan cuman murakkab, sudah tersusun lebih dari satu kata. Kalau misalkan anak katakan Ja'a, kalimat atau tidak? Kalimat. Karena sudah anak ucapkan dan berbentuk satu kata. Satu. Atau anak katakan Zaidun, kalimat atau tidak? Kalimat dalam bahasa Arabnya. Kenapa? Ucapan yang mufrad, yang tunggal. Jumlatan kana au ghairuha, baik dia berbentuk jumlah atau selain daripada jumlah. Paham? Baik dia murakkabnya itu berbentuk jumlah atau murakkabnya tidak berbentuk jumlah. Jelas? Tidak dinamakan kalam. Kalau jumlah jelas ya, antum tergambarkan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ja'a Zaidun, ini kan berbentuk jumlah ya, jumlah fi'liyah. Al-kitabu jadidun, jadidun. Jumlah atau tidak? Jumlah apa namanya? Jumlah ismiyah. Baik berbentuk jumlah atau tidak berbentuk jumlah. Apa tidak berbentuk jumlah seperti apa? Apa Abu Isa? Tidak berbentuk jumlah seperti apa? Syibhul jumlah. Fil masjidi. Qaul atau tidak? Kalimat atau tidak? Kalau qaul jelas qaul ya. Ana bilang fil masjidi. Kalimat atau tidak ini? Bukan kalimat karena dia sudah murakkab, sudah tersusun lebih daripada satu kata. Cuman bentuknya tidak berbentuk jumlah, tapi syibhul jumlah. Jadi itu ingat, au ghairiha, au ghairuha itu maksudnya adalah syibhul jumlah yang paling dekat. Baik dia berbentuk jumlah atau dia tidak berbentuk jumlah, yaitu syibhul jumlah. Seperti ini tidak dinamakan qaul. Fil masjidi, ini tidak namanya qaul. Tidak namanya kalimat. Kenapa? Karena dia sudah murakkab, cuman bentuknya tidak berbentuk jumlah, berbentuk syibhul jumlah. Ada yang mau ditanyakan? Abu Nisa, paham nggak maksudnya? Nah, sekarang perhatikan. Ja'a Zaidun. Untuk kalimat, untuk contoh ini dinamakan qaul atau tidak? Jangan antum goyangnya agak ragu. Kalau yakin itu kan, iya, gini kurang. Ini kan mau gerakan kencang tapi takutnya salah. Ja'a Zaidun dinamakan qaul atau tidak? Qaulun. Alasannya apa? Kalau anak ucapkan ya, Ja'a Zaidun dinamakan qaul atau tidak? Qaul. Alasannya apa? Bukan. Karena dia diucapkan dengan lisan. Ya, ana bilang Ja'a Zaidun itu namanya qaul atau tidak? Qaul. Kenapa? Karena ana ucapkan dengan lisan. Tapi dia murakkab, terserah mau murakkab jadi, mau mufrad jadi. Paham? Dia tapi berfaedah, jadi juga namanya qaul juga. Tidak berfaedah, tetap qaul juga.
Yang penting diucapkan dengan lisan. Kamu Nisa, tulisan ana ini di papan tulis ini, Alkitabu Jadidun, tulisan ini qaul atau tidak? Bukan qaul, karena tidak berbentuk ucapan. Ini berbentuk tulisan. Kalau tulisan tidak dinamakan qaul. Sudah? Sekarang Abu Salman, in jaa Zaidun, disebut qaul atau tidak? Ana ucapkan in jaa Zaidun, apabila Zaid telah datang. Ucapan ana ini disebut qaul atau tidak? Alasannya karena dia adalah lafaz yang diucapkan dengan lisan. Karena kalimat ini in jaa Zaidun ana lafazkan dengan lisan. Tapi kalau misalkan tulisan ana ini, tulisan papan tulis ini in jaa Zaidun, namanya qaul atau tidak? Tulisan ana ini tulisan ini. Ana bilang tulisan ana ini in jaa Zaidun ini, tulisan ini qaul atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia berbentuk tulisan, bukan berbentuk ucapan. Nah sekarang Alkitabu Jadidun, ini masuk kalimat atau tidak? Alkitabu Jadidun. Masuk kalimat atau tidak? Tidak kalimat. Alasannya kenapa? Karena dia sudah murakkab, sedangkan yang namanya kalimat tadi itu adalah qaulun mufradun, harus perkataan tunggal. Kalau ana bilang Alkitabu Jadidun, sudah tidak dinamakan qaulan. Ya, tapi sudah tidak dinamakan kalimat lagi. Kalau qaulnya iya, kalau ana bilang Alkitabu Jadidun dinamakan qaul, iya jelas qaul. Perkataan, ucapan. Tapi kalau ditanyakan apakah dia kalimat, jawabannya tidak. Loh, kenapa tidak? Karena sudah tersusun lebih dari satu, sedangkan yang namanya kalimat tadi qaulun mufrad, harus tunggal. Jelas? Wa kharaja biqaulihi mufradun al-murakkabu jumlatan kana aw ghairaha. Keluar dengan perkataannya Ibnu Hisham, mufrad murakkab. Maksudnya keluar dengan perkataan Ibnu Hisham untuk definisi kalimat ini ya, untuk definisi kata. Kalau ada ucapan tapi dia sudah murakkab, tidak dinamakan kata lagi, tidak dinamakan kalimat lagi. Seperti ini, baik berbentuk jumlah, ini jumlah, au ghairaha, itu ghairaha antum tulis di situ syibhul jumlah. Jelas? Syibhul jumlah. Seperti ini, fil masjidi. Dinamakan kalimat atau tidak? Tidak dinamakan kalimat. Loh kenapa? Karena dia sudah murakkab. Nah sekarang anak tanya, murakkabnya ini berbentuk jumlah atau selain jumlah? Fil masjidi berbentuk jumlah atau selain jumlah? Selain jumlah, yang namanya syibhul jumlah. Gini, kan Ibnu Hisham mengatakan al-kalimatu qaulun mufradun. Yang namanya kalimat, yang namanya kata itu adalah perkataan tunggal. Nah, keluar dengan perkataan Ibnu Hisham untuk mendefinisikan kalimat ketika dia mengatakan mufrad. Kalau ada ucapan tapi dia enggak mufrad, tidak dinamakan kalimat. Paham? Ada ucapan, anak ucapkan ini ya, jaa Zaidun. Paham? Tadi kan Ibnu Hisham sudah mengatakan dia qaul, sudah anak ucapkan nih, jaa Zaidun. Sudah berbentuk ucapan ya. Yang kedua Ibnu Hisham mengatakan harus mufrad. Yang permasalahannya ketika anak mengatakan jaa Zaidun sudah enggak mufrad. Sudah murakkab. Yang namanya enggak mufrad itu adalah lebih daripada satu kata.
sekarang kalimat contoh ini Ja'a Zaidun, apakah masih bisa dinamakan kalimat? Tidak. Karena yang namanya kalimat itu harus ucapan mufrad. Sedangkan ketika antum mengatakan Ja'a Zaidun, itu ucapannya sudah murakkab. Itu maksudnya loh. Jadi keluar dengan perkataan Ibnu Hisham di matannya itu al-kalimatu qaulun mufradun. Ibnu Hisham sudah mengatakan mufrad. Keluar untuk definisi kalimat adalah kalau nanti ada ucapan tapi dia murakkab. Ada ucapan, ada qaul tapi dia murakkab. Itu sudah nggak bisa dianggap kalimat itu. Nah, murakkabnya itu bagaimana bentuknya? Jumlatan, baik berbentuk jumlah. Seperti ini, jumlah fi'liyah, Ja'a Zaidun. Anak ucapkan ya. Murakkab enggak? Murakkab. Berbentuk jumlah apa dia? Jumlah fi'liyah. Paham? Bisa enggak? Ini jumlah ini anak katakan sebagai kalimat? Enggak bisa. Loh, kenapa enggak bisa? Tapi dia diucapkan. Iya, dia diucapkan, tapi dia enggak mufrad. Sedangkan syaratnya kalimat itu diucapkan satu, mufrad satu. Kalau diucapkan tapi sudah murakkab, tidak lagi dinamakan dengan kalimat, tidak lagi dinamakan dengan kata. Atau selainnya itu adalah syibhul jumlah. Ini lihat, fil masjidi, syibhul jumlah ini ya. Jumlah enggak dia? Bukan jumlah ya, bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Murakkab enggak dia? Murakkab. Bisa nggak dinamakan kalimat ini? Nggak bisa. Kalau fi saja bisa nggak dinamakan kalimat? Bisa, ya kan? Cuman nanti maknanya tidak sempurna kecuali digabungkan dengan yang lainnya, dengan isim atau dengan isim, karena dia untuk gandengan isim. Atau misalkan anda bilang al masjidu, bisa nggak dinamakan kalimat? Bisa. Ya, al-masjidu dinamakan kalimat atau tidak? Iya, kenapa? Karena qaulun mufrad, perkataan yang mufrad. Tapi kalau fil masjidi tidak bisa dinamakan kalimat. Kenapa? Karena sudah murakkab. Tapi susunannya nggak berbentuk jumlah. Iya, makanya dalam isyarahnya dikatakan au ghairoha, selain jumlah, yaitu syibhul jumlah. Selain itu ada lagi yang lain? Nggak ada. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah atau syibhul jumlah. Iya. Tornada. Ini kitab pemula ini ya. Antum sudah diingatkan kemarin. Kitab pemula. Dan untuk antum sebenarnya bisa karena antum sudah belajar matan jurmiyah dengan syarahnya lagi. Bahkan sudah belajar mulahas lagi. Harusnya bisa. Tunggu dulu. Abu Nisa, Iza ja'a al-ustadzu, anak ucapkan. Iza ja'a al-ustadzu. Ini nama qaul atau tidak? Qaul. Tapi tidak berfaedah. Karena tetap diucapkan dengan lisan. Mau berfaedah atau enggak berfaedah enggak masalah. Kalau anak ucapkan al-ustadzu, qaul atau tidak? Qaul. Karena diucapkan dengan lisan. Masalah dia mufrad? Tidak masalah. Paham ya? Ja'a al-ustadzu, berfaedah dia di sini ya. Ja'a al-ustadzu, anak ucapkan. Qaul atau tidak? Qaul, karena anak ucapkan dengan lisan. Tulisan ini, Ja'a Zaidun, tulisan ini di papan tulis qaul atau tidak? Bukan qaul. Dalam bahasa Arab dinamakan kitabah, tulisan, bukan qaul. Ada pertanyaan? Abu Salman, piye? Paham maksudnya? Ini kan makanya dipisah supaya antum jangan punya pemahaman setiap perkataan itu, setiap qaul itu pasti kalimat. Nggak boleh. Jelas? Antum hanya bisa mengatakan setiap qaul itu kalimat kalau qaulnya mufrad. Tapi kapan qaulnya murakkab? Kapan qaulnya ya murakkab? Dia mufid atau tidak mufid?
tetap tidak namanya kalimat, tetap namanya qaul. Kalau setiap kalimat bisa nggak dikatakan qaul? Hah? Setiap kalimat, setiap kata yang anak ucapkan bisa nggak dinamakan qaul? Bisa. Karena definisi qaul itu lebih luas daripada kalimat. Anak bilang masjidun, bisa nggak dinamakan qaul? Bisa. Karena dia qaulun mufrad, perkataan tunggal. Tapi kalau misalkan anak mengatakan hadza masjidun, bisa nggak dinamakan kalimat? Nggak bisa, karena dia sudah murakkab. Sedangkan yang namanya kalimat itu harus mufrad, harus tunggal. Iya, paham? Nah, kalau paham, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan setiap pertemuan nanti anak suruh baca, ikhwah. Satu baca, kalau nanti masih dilanjut dibaca lagi, diterjemahkan, dan anak tanyakan ulang di pertemuan berikutnya. Murojaah, karena pembahasannya cuma seminggu 2 kali, antum murojaah. Ingat, ini bukan matan jurmiyah. Jadi jangan habis maghrib di malam mau belajar baru antum persiapan. Paham? Nanti takutnya pulang antum sudah terbolak-balik ini. Apa itu qaul, apa itu kalimat? Jangan digabungkan. Ingat, setiap kalimat pasti qaul, tapi setiap qaul belum tentu kalimat. Kapan syaratnya, kapan qaul itu bisa menjadi kalimat? Kalau qaulnya mufrad, baru jadi kalimat. Tapi setiap kalimat pasti qaul. Karena qaul itu bisa mufrad, dan kalimat syaratnya itu harus mufrad. Ya Bang Harun bertanya, kalau kurang difahami ditanyakan, nggak apa-apa. Ini majelis bapak-bapak dan antum juga sudah jadi bapak-bapak di sini, jadi boleh bertanya, tidak masalah. Jangan antum segan sama yang tua-tua ini enggak, ini mereka ini umurnya tua tapi insya Allah jiwanya bisa ngimbangi jiwa yang muda. Tapi ya, naktafi lahuna subhanaka Allahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.